Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Salah satu yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah ucapan terima kasih. Kapan kita mengucapkan terima kasih? Ketika kita sudah menerima sesuatu atau sebelum menerima? Lazimnya pasti sesudah menerima ya. Kalau belum menerima sudah mengucapkan terima kasih, kan aneh. Kita bisa dianggap kegeeran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 136 terdiri dari 26 ayat. Dari 26 ayat itu ada 4 ayat yang memiliki kata perintah, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan ungkapan spontanitas, tetapi bersyukur itu adalah perintah yang diajarkan Tuhan kepada umat Israel saat itu dan kita saat ini. Dari 4 ayat perintah untuk bersyukur, ada 22 ayat yang menjadi dasar ungkapan syukur umat Israel. 22 ayat berbicara tentang kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel di masa lalu. Kasih setia Tuhan yang terwujud dalam tindakan-tindakan Tuhan. Dan tindakan-tindakan Tuhan ini tidak tergantung pada perbuatan-perbuatan bangsa Israel kepada Tuhan. Pada ayat keempat, tampak gaya personifikasi, di mana Tuhan digambarkan seperti seorang manusia. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Tuhan sendirian ketika melakukan keajaiban-keajaiban besar untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menghamparkan bumi di atas air, memiliki kasih setia yang tidak berkesudahan. Tuhan yang menolong bangsa Israel dan membebaskan mereka dari bangsa Mesir dengan tulah-tulahnya di Mesir, dan kemudian membawa bangsa Israel keluar dari tengah-tengah bangsa Mesir. Dan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung membimbing bangsa Israel di dalam perjalanan. Tuhan yang kasih setianya luar biasa, membelah laut Tebrau menjadi 2 dan membuat bangsa Israel menyeberang di tengah-tengahnya. Tetapi di jalan yang sama mencampakkan Firaun dengan tentaranya. Dia yang memimpin umatnya di padang gurun, yang memukul kalah raja-raja yang besar, membunuh raja-raja yang mulia. Dia yang memberi tanah bagi bangsa Israel menjadi milik pusaka. Dan Dia yang mengingat kita dalam kerendahan dan membebaskan kita dari para lawan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Dialah Allah yang penuh kesetiaan. Bangsa Israel yang sesungguhnya adalah bangsa yang kenyang dengan kebaikan Tuhan. Bangsa yang seharusnya berjalan dengan mantap menuju masa depan. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Bangsa Israel justru menjadi bangsa yang seringkali menghadapi masa depan dengan tanpa sandaran. Setiap kita pasti memiliki masa lalu, tetapi banyak dari kita mencemaskan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, dan masa depan hadir begitu menakutkan. Kata sebagian orang, saya katakan sebagian, karena hanya sebagian orang yang mempraktekkan. Kata sebagian orang, pengalaman adalah guru yang baik. Masa lalu adalah pengalaman hidup yang berguna bagi kita hari ini
dan masa depan. Tetapi, yaitu tadi, tidak semua dari kita memakai pengalaman untuk menjadi pelajaran bagi hidup kita selanjutnya. Setiap dari kita juga memiliki pengalaman seperti bangsa Israel, disertai, dilindungi, ditolong oleh Tuhan, dan dipelihara dengan luar biasa. Sesungguhnya penyertaan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sudah tidak terhitung dan cukup untuk membekali kita dalam perjalanan menuju masa depan. Pengalaman bersama Tuhan di masa lalu adalah jaminan bahwa di masa depan pun Tuhan akan tetap memelihara kita. Memang masa depan belum kita terima, tetapi jaminan bahwa di masa depan hidup kita akan baik-baik saja ada pada pengalaman bersama Tuhan di masa lalu. Bersyukurlah untuk masa depan yang walaupun belum kita jalani, tetapi Tuhan sudah menjamin akan senantiasa menyertai kita. Bersyukurlah untuk masa depan dengan melihat bahwa Tuhan sudah sangat mengenyangkan kita dengan pemeliharaannya di masa lalu. Tetap semangat untuk menjalani jalan-jalan menuju masa depan, karena sesungguhnya bersama Tuhan dan di dalam Tuhan kita akan baik-baik saja. Amin.